Bagaimana sikap kita ketika ada orang awam, ibu-ibu mengajak berjabat tangan? Ada fitnah apa tidak? Ketika tidak ada fitnah, mungkin ibu-ibu ini sudah 70-an, 80-an, nenek-nenek, ya, nggak masalah. Bahkan ada riwayat, tangan Nabi dipegang oleh nenek-nenek. Karena nggak ada fitnah, kan? Ketika bujang dengan gadis, tentu ada fitnah. Ketika nenek-nenek, bahkan jelas bolehnya. Wanita yang sudah tidak berharap menikah dan tidak diharapkan, ya mungkin 70-an, 80-an, untuk tidak memakai jilbab. Benarkah perjanjian ketika mau menikah, misalnya suami dilarang poligami, itu perjanjian tidak sah karena mengharamkan yang halal? Iya, iya. Boleh perjanjian yang tidak mengharamkan yang halal. Ya, saya mau asal saya boleh tidak bekerja, misalnya, ya. Atau sebaliknya, saya boleh mengajar, misalnya, ya. Oleh karena itu ada sigo taklik. Kalau ini kebalikan, ya. Artinya ketika melanggar maka jatuh talak. Ini biasanya ketika mempelai wanitanya ada sesuatu. Misal kita nikah dengan seorang wanita yang suka nyanyi-nyanyi di panggung, biduan misalnya. Karena cantik dan kita berharap dia bisa diperbaiki, kita nikahi. Nah, ada sigo taklik supaya kuat, ya. Kurang lebih isinya, jika saya setelah menikahi ini kok nyanyi di panggung lagi, maka jatuh talak 1. Maka begitu dia nyanyi di panggung, otomatis jatuh talak 1. Ya. Sigo taklik ini untuk wanita yang ada sesuatu. Adapun wanita biasa, baik-baik, soleha, tentu tidak perlu. Disinilah kesalahan di KUA. KUA penghulu itu biasanya menyodorkan sigo taklik. Padahal itu kan umumnya nggak ada apa-apa, ya. Maka jika kalau penghulunya tahu, insya Allah nawarin, ya. Kalau antum ditawarin, tolak saja. Namanya kan ditawarin. Boleh dibaca, boleh ditolak. Lebih baik ditolak saja. Saat ditanya oleh seseorang, pernahkah kamu berbuat maksiat ini dan itu, apakah boleh kita jujur? Jangan. Yang bertanya juga nggak boleh, nggak ada hak. Ya. Bahkan calon istri atau calon suami, itu aib. Tidak boleh dibahas dan tidak boleh ditanyakan. Yang boleh ditanyakan adalah aib fisik. Apa ada keturunan jantung atau gula? Ini boleh. Itu kan cacat fisik. Adapun aib tidak boleh. Apakah pernah minum khamar? Apakah pernah berzina? Apakah pernah berjudi? Tidak boleh ditanyakan. Berdoa setelah berwudu, apakah disunahkan mengangkat tangan? Iya. Iya. Ada riwayat mengangkat tangan dan sambil berdiri setelah wudu membaca syahadat. Secara umum, semua doa boleh dengan mengangkat tangan secara umum. Ya. Artinya,
Doa itu boleh dengan mengangkat tangan, hadzwal mangkibain, sejajar bahu. Boleh dengan tinggi, sampai ketiak Nabi yang putih bersih terlihat. Itu saat sholat istisqa. Boleh dengan satu jari, yaitu ketika adzan Jumat. Dan boleh tanpa isyarat apapun. Ya. Mungkin sambil nyender, mungkin sambil nunduk, mungkin sambil bersila. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya inginkan kita adalah bagaimana kita ketika masuk kita disuruh berpakaian yang tinggi, yang bagus-bagus. Kata Allah, yang bagi anda biasa menggunakan jenis yang bagi anda menzinatakum Indal masjid. Masjid lagi kami tadi bukan makanan. Iya. Yang indah, yang bersih, yang bagus, sehingga ketika kita pun itu berusaha selalu bersih, selalu Iya betul. Yang kita bahas tadi kan baru masjidnya. Bagaimana kita yang masuk masjid, jangankan pakaian ya, mulut. Habis makan apa? Di Nabi ya, di zaman Nabi. Bawang kan baunya nggak enak. Kata Nabi, jangan ke masjid dulu. Ada larangan itu. Artinya, ketika kita ke masjid itu diharuskan untuk tidak beraroma yang tidak sedap. Sebaliknya harus wangi. Kan begitu. Ya minimal tidak berbau yang tidak enak. Pakaian jelas. Apakah bawang ini bisa dikiaskan? Ya harus dikiaskan. Ya kalau sekarang rokok misalnya, jengkol misalnya, pete misalnya, atau apalah, hari ini banyak makanan yang berbau tidak sedap, tentu kita hindari. Ya. Dengan berpenampilan bagus, artinya mana pakaian kita yang bagus, yang bersih, yang wangi. Bukan mewah tentunya, tidak harus mewah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.